Ada kabar baik atau duka bagi para peternak ayam petelur di program MPG ini, bahwa Bapak Danantara akan menggelontorkan dana 20T untuk membangun kandang peternakan bedaging ataupun kandang ayam petelur. Apakah hal tersebut merupakan sebuah saingan bagi peternak mandiri seperti saya ini, ataupun sebaliknya? Lihat berita, pemerintah akan bangun peternakan ayam dengan dana 20 triliun yang didanai oleh Danantara. Itu kabar seperti itu kira-kira gimana peternak seperti kita? Coba kita sharing-sharing di kolom komentar. Perasaan banyak peternak yang cikinnya lama termasuk saya. Nanti ke depannya ketika pemerintah menggelontorkan dana 20 triliun, nantinya akan seperti apa? Danantara bangun peternakan ayam 20 triliun rupiah buat program MBG. Waduh, nasib peternak kecil gimana nih? Tapi tenang dulu bre, ini bukan buat nambah ayam di Jawa yang udah bejibun, tapi buat nutup kekurangan di daerah-daerah terpencil dari Sabang sampai Merauke, terutama di daerah 3T, NTT, Papua, dan Maluku. Di sana harga ayam bisa 2 kali lipat dari Pulau Jawa. Anak-anak pun jarang makan ayam atau telur segar. Danantara mau bangun peternakan modern, pabrik pakan, sama gudang pendingin biar rantai pangan di sana gak bolong terus. Masalahnya pemerintah tuh kalau ngomong suka setengah cerita, headline-nya heboh, niatnya gak kebaca. Akhirnya rakyat salah paham, mikir ini proyek buat makan pejabat, bukan buat makan anak bangsa. Jadi bre, buat masyarakat jangan telan mentah-mentah berita, punya dulu. Dan pemerintah kalau urus duit nolnya banyak, tolong jangan main gigit ayamnya juga. Danantara akan mengeluarkan 20 triliun untuk proyek peternakan untuk mendukung program MBG. Yang jadi masalahnya, ini 20 triliun bakal dapat membantu para peternak UMKM kecil seperti saya, atau justru membunuh usaha saya. Karena yang saya dengar kabarnya, dana 20 triliun itu bakal dipergunakan untuk membangun peternakan sendiri yang dikelola sama pemerintah. Yang berarti pesaing kami para usaha UMKM peternak ayam broiler ini adalah pemerintah yang dananya sebesar 20 triliun. Saya membaca betul itu tulisan BGN itu, satu dapur butuh 4.000 populasi ayam bertelur. Di Grobogan ada 125 dapur, saya hitung 500.000 populasi ayam bertelur. Saya kumpulkan petani, asosiasi petani peternak telur ayam itu, hanya mampu sekitar 200.000. Berarti Grobogan saja kurang 300.000 populasi ayam bertelur. Jadi kalau ini nggak disiapkan mulai sekarang, Januari inflasi. Jadi kontraproduktif dengan apa yang disampaikan dengan Pak Menkyu, semetronomik. Kalau kita terlambat, sementara para kepala daerah itu belum memiliki kesadaran tentang efek ini. Anda bisa lihatlah, mana kepala daerah yang lalu bergerak cepat untuk menyiapkan peternak-peternak telur di wilayah masing-masing. Itu tugasnya Bu Nani ini. Jadi saya nggak mau nanti inflasi. Gerobokan hampir saya dengan 125 dapur, putaran uang 1 tahun 1 triliun. Mana ada uang digelontorkan sebanyak itu untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Danantara konon menyediakan uang hingga 20 triliun untuk mendirikan peternakan ayam yang bertujuan menyediakan suplai daging ayam untuk MPG. Beberapa hal yang layak untuk dicermati adalah kemarin ada investor swasta yang akan membangun peternakan babi bernilai triliun juga di Jawa Tengah, ditolak karena alasan dogmatis. Padahal itu hanya tempat kemudian diekspor. Ini masalah. Nah sekarang negara, Danantara dalam konteks ini adalah uang negara, diinvestasikan untuk peternakan ayam untuk MPG. Padahal peternak-peternak kecil itu banyak. Dan beberapa tahun yang lalu itu banyak kandang yang tutup di lapangan sekitar tempat tinggal itu banyak.
tertutup dan kini mulai menggeliat lagi sebetulnya adalah bahwa masyarakat teranimasi, tergerakkan oleh adanya MBG, tetapi ketika ini diambil oleh dana negara yang kelihatannya akan dikelola oleh tentara, lah masyarakat ini dapat apa adanya MBG ini? Jangan malah membunuh masyarakat dong, bisnis kecil yang digeluti oleh rakyat sehari-hari malah diambil alih oleh negara. Padahal BUMN begitu banyak, Pertamina, PLN, Garuda, semua itu rugi. Nah, apalagi nanti kandang ini apakah juga tidak akan jebol? Uang negara kemana lagi larinya? Ini bukan lagi gemes tapi geram menghadapi pola pikir elit-elit negeri ini yang selalu saja, maaf, goblok dalam mengambil kebijakan, mengambil solusi. Selalu saja solusi itu instan, menyelesaikan masalah dengan masalah, bukan seperti Pegadaian. Menyelesaikan masalah dengan baik. Lah ini menyelesaikan masalah dengan masalah kok. Harusnya kan menyelesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru. Nah, kenapa toh kalau investor besar-besar seperti ini mematikan rakyat atau pengusaha kecil atau peternak kecil? Ya karena efisiensi mereka. 20T mereka akan membangun kandang bisa ratusan ribu, membeli benih jelas lebih murah, membeli pakan jauh lebih murah karena puluhan ton atau ratusan ton begitu. Dan rakyat dapat apa? Janganlah merampok dari rakyat. Berdayakan rakyat. Rakyat diberi kemudahan, subsidi, misalnya anakan ayam sebagai benih itu harganya 5.000 disubsidi menjadi 4.000 begitu akan menyejahterakan rakyat. Lah, kalau ini 20T ini kan akan menjadi seperti BUMN, nanti ada BUMN peternakan yang mengelola tentara, padahal tentara dengan kinerjanya sendiri saja amburadul, apalagi ini pekerjaan yang mereka sama sekali tidak tahu. Jangan-jangan nanti ayamnya malah ditendangi seperti yang di Flores itu ada prajurit 2 di NTT malah meninggal karena dianiaya oleh seniornya. Apalagi ngerawat ayam. Ayam itu tidak gampang loh. Jangan dikira semua orang bisa memelihara ayam dan bisa bertelur hanya diberi makan. Tidak. Apakah tidak ada toh fakultas-fakultas peternakan yang memberi masukan pada pemerintah ini, pada BGN, pada Danantara ini. Semua kok dikelola dengan model uang saja, model bisnis tapi amburadul seperti ini. Jangan sampai nanti uang 20 triliun ini menguap begitu saja. Uang nyatanya MBG juga sudah masih kacau balau seperti itu. Ayam menjadi mahal karena masuk ke MBG, bukan kok kemudian dikelola dengan lebih baik, kok malah dengan shortcut membuat kandang sendiri, peternakan modern sendiri. Ini mau apa sih negara ini dengan rakyatnya? Jangan rakyat ini hanya suruh mengais-ngais remah-remah yang mereka buang ketika nanti menjadi besar kemudian dipalaki dengan pajak yang tidak karu-karuan. Apakah nanti juga peternakan modern ini akan dipajaki? Apakah tentara itu juga nanti gajinya double juga dari peternakan dan juga seragamnya itu begitu? Ini bukan soal jengkel tapi sudah menguakkan apa yang dikatakan itu.